Ceno. Keesokan harinya, kami pergi ke sekolah seperti biasa. Malamnya, kami hanya mengucap selamat tidur dan menyudahinya. Entah karena masih canggung atau awkward, tapi aku tahu bahwa kami berdua tetap saling cinta. Gue masuk kelas seperti biasa. Mata pelajaran pertama, fisika, penerapan hukum Newton. Awalnya, gue berpikir ini materi sama kayak materi SMP. Cuman masukin rumus sigma F sama dengan M kali A, atau VT sama dengan V0 tambah A kali T. Ternyata Univer High School begitu menyiksa siswa-siswinya. Gue udah kayak mau meninggal belajar materi fisika dan soal-soal gila. Tiba-tiba, megafon sekolah berbunyi begitu kencang. Kepada seluruh anggota OSIS, diharapkan untuk segera ke hall karena akan ada beberapa hal yang dibahas. Gue bergegas turun ke ruang OSIS dan mencari Caca. Ternyata dia sudah ada di sana. Pengumuman hari itu cukup mengejutkan. Univol atau Universe Volunteering akan dimulai. Univol memang merupakan kegiatan rutin tahunan sekolah, sangat asik. Intinya, beberapa anggota OSIS akan pergi road trip ke beberapa tempat di Indonesia. Kita akan menyusuri Pulau Jawa dari Jakarta, Bandung, Cilacap, Yogyakarta, Malang, dan Banyuwangi. Kegiatan yang akan dilakukan juga cukup banyak, mulai dari Univol mengajar, Univol desa wisata, sampai Univol wirausaha. Senang juga ada kegiatan seperti ini, karena gue percaya bahwa mengabdi buat masyarakat itu menandakan kita tidak egois dalam hidup menjadi manusia. Oke semuanya, kita akan bergegas untuk membagi tim. Langsung membentuk ke dalam 4 orang ya. Perintah ketua panitia. Gue langsung ingin berlari ke arah Caca. Tapi sayangnya, magnet yang ada pada dirinya tidak dengan segera menarik diriku. Aku melihat Davin, Olive, dan Hana menghampiri Caca gerudukan, meninggalkan gue sendirian di sini. Ceno sama siapa? Eugene bertanya ke gue. Gue dengan polos masih sambil melihat Caca menjawab, belum ada. Eugene tersenyum, membenarkan kacamatanya. Ya udah, sama gue aja. Gue mengangguk dan mengiyakan ajakannya. Gue langsung meninggalkan mereka semua dan pergi ke kamar mandi. Entah mengapa gue gak betah ada di ruang OSIS hari itu. Gue ngerasa out of place banget. Mungkin karena tadi pagi bokap dan nyokap gue berantem hebat lagi. Mereka adu mulut segitu parahnya karena nyokap gue pergi ke klub dan pulang larut malam. Akhir-akhir ini nyokap memang sering banget pulang malam. Ceno, kamu siap-siap. Mau ikut papa atau ikut mama? Nyokap bokap gue mau cerai. Gue beneran ngerasa kecewa banget sama mereka. Beruntungnya ada road trip ini. Jadi setidaknya gue bisa heal myself dulu. Kaulia. Gue bingung setengah mati. Gue bergegas keluar dari ruang OSIS dan mencari Ceno. Gue ngeliat dia di balkon sekolah. Ceno, are you okay? Kamu marah karena kita gak satu departemen? Gue sangat merasa bersalah. Ceno hanya tersenyum kecil dan memandang gue dalam. Gue tahu pasti ada yang gak baik-baik aja. Tapi ketika dia ngeliat gue, dia ngerasa masalahnya selesai. Bukan GR ya, tapi gue cukup peka buat tahu hal itu. Ceno gak mau ngeliat gue sedih dan ngeliat dia lemah di depan gue. Ceno, I know when you see me, you feel okay. But when you are not or something running on your mind, just tell me. Ceno hanya tersenyum kecil. I guess you could read my mind. Ceno tersenyum. Kasih gue waktu ya untuk merasakan semuanya. Gue mengangguk mengiyakan. Minggu terakhir sebelum kami berangkat road trip, kami tetap bertemu dan ngobrol karena kami juga sibuk di tugas kami masing-masing. Kami berangkat road trip
menjelajah 5 daerah di Indonesia. Cilacap indah banget ya, No. Ada banyak pantai di tempat ini, kesukaanku. Pagi harinya ketika kami sampai di sana, kelompok gue, tim Uniform Mengajar, mulai mempersiapkan diri, menyiapkan hadiah bagi murid, bahan ajar, dan berbagai macam perangkat mengajar. Ya, seperti biasa, ada banyak yang flirty, termasuk si Davin. Tapi gue kan udah punya Jeno, dan Davin makin kesini makin kelihatan sifat aslinya. Bukan yang tampan dan menawan seperti di episode 1. Makin kelihatan fuckboy-nya. Gue melihat Jeno di ujung dermaga, duduk di depan laptopnya, sepertinya sedang memikirkan ide untuk pengembangan desa wisata. Gue menghampirinya, tapi sesaat setelah gue duduk di sampingnya, ia menutup laptopnya. Jebret. Jeno gelagapan setelahnya. Lo kenapa sih, No? Dari tadi di bis duduk bareng gue, kayak banyak banget gitu yang dipikirin. Jeno lagi-lagi mengeluarkan jurus bahagia di depan Kaulia. Gue membiarkannya bercanda beberapa kali, sampai ketika suasana sudah lebih luluh, gue berkata, No, I'm here to listen all of your burden. Gak akan ada judgmental stuff atau apapun. Gue bukan Caca yang kayak gitu lagi. Kalau gak kuat nanggung sendiri, I'm here to give you so much support loh. Jeno tersenyum dan berkata, Thank God. Gue masih ingat banget nada bicaranya. Gue tertawa karena nada bicaranya lucu kayak gitu. Kami melanjutkan event seperti biasa. Jeno mengurus desa wisata, dan gue mengajar bocil-bocil kesayangan gue.